underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, Indonesia termasuk negara dengan aksi teror tinggi dalam peta dunia versi Donald Trump. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kalau dilihat dari sejarah teroris yang ada di Indonesia ini, sebetulnya ya cukup lumayan ya, untuk tidak mengatakan sedikit ya. Seperti kita ketahui itu ada bom Bali 1, terus disusul bom Bali 2. Terus ada bom Hotel Marriott itu yang cukup besar. Juga ada yang kecil-kecil itu yang bom buku. Terus juga bom Sarinah yang sempat live seperti film-film itu kan. Dan juga ada bom Solo bunuh diri yang masuk ke kantor polisi. Terus ada juga beberapa waktu yang lalu itu ada teror dari teroris yang menusuk pakai senjata tajam kepada anggota polisi di Depok. Dan yang terakhir beberapa hari yang lalu itu bom Molotov yang ada di depan gereja Samarinda yang mengakibatkan balita-balita itu pada luka dan ada yang meninggal 1. Kalau melihat itu ya petanya Donald Trump ini bisa dikatakan tidak salah ya. Bagaimana dengan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS yaitu Sukanta yang sewot dengan pernyataan ini Om Bob? Boleh-boleh saja sewot, tapi yang menilai kita itu kan bukan kita sendiri. Yang menilai kita itu adalah orang lain. Jadi kalau ada berita-berita, ada pemetaan kasus-kasus teroris ini oleh negara lain, ya kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa introspeksi diri sendiri, ya. Bagaimana sebetulnya yang terjadi di tanah air ini, ya. Seperti misalnya sekarang di dalam pemilihan presiden Amerika, persaingan antara Donald Trump dan Hillary Clinton. Itu seluruh survei sebelum pemilu itu dilakukan, pemungutan suara dilakukan, itu 90% berbanding dengan 57% akan dimenangkan oleh Hillary Clinton. Tapi ternyata suara yang muncul itu lebih hebat daripada peluru kan. Ternyata yang menang Donald Trump ya, dengan perolehan suara yang jauh meninggalkan Hillary Clinton. Lah ada pengamat yang menulis masalah ini kenapa? Ya, kalau kita ingat bahwa Donald Trump di dalam kampanyenya beberapa waktu yang lalu itu mengatakan bahwa dia nanti kalau menang akan membatasi gerak-gerik orang-orang yang beragama bukan Nasrani. Jujur saja dia ngomong orang-orang Muslim, ya. Lah itu kan semua dikecam sama dunia, ya, termasuk warga negara Amerika sana juga mengecam. Tetapi kenapa pada saat pemilihan berlangsung kok suaranya ada terjadi pemindahan suara yang seharusnya ke Hillary lari ke Donald Trump sendiri. Lah dari tulisan-tulisan analisis tadi itu, salah satu penyebabnya adalah pada saat pemilihan presiden di Amerika itu dilakukan, beberapa hari sebelumnya di Indonesia, di Jakarta, itu terkenal dengan peristiwa 411 ya, 411. Di mana terjadi aksi damai yang dilakukan oleh orang-orang yang berjubah putih, bertopi putih, dan kelihatan bahwa itu adalah dari orang-orang yang beragama Muslim. Demo damai seperti ini begitu luar biasanya ya. Menurut BBC itu ada 45.000. Menurut Australia ada 100.000. Menurut CNN ada kurang lebih 200.000. Tapi menurut peserta demo itu ada 2 juta. Dan siaran ini kan langsung live ya. Seluruh dunia ikut melihat. Sangat besar kemungkinan rakyat Amerika melihat ini juga menjadi takut. Wah, ini jangan-jangan nanti gejala ini kalau sampai ke Amerika, mereka juga pusing kan. Wah, mencarilah juru selamat, katakanlah mencarilah pahlawan dari Amerika yang baru ini, yang kemarin dia mengatakan akan menghambat orang-orang
Muslim untuk masuk ke Amerika. Jadi ini mungkin menjadi harapan dari orang-orang Amerika supaya Amerika itu lebih aman. Nah ini kan kita tidak bisa mencegah kan. Jadi mau tidak mau, kalau kita mau dianggap negara yang tidak penuh dengan teror, ya mestinya teror yang di Indonesia itu harus hilang. Sialnya itu kalau teror kan salah kaprah, seolah-olah yang teror itu yang beragama Muslim kan. Ini yang sangat kita sesalkan. Jadi mestinya kalau mau memperbaiki citra di luar negeri, ya harus mengambil jalan-jalan yang bijaksana. Aksi-aksi damai seperti itu akan membantu mengeliminir pandangan-pandangan yang negatif untuk Indonesia ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om